Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya soal hijab syar'i dan tidak. Dalam aturannya kayak apa sih? Kadang suka minder kalau mau ke kajian, karena saya lihat banyak yang menggunakan hijab syar'i. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ternyata kan dalam berhijab itu modelnya tuh banyak gitu Ustaz ya. Tapi yang kita pengen tahu itu kan aturan aslinya. Baik. Itu seperti apa Ustaz dalam Islam? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Memang ada sebagian ulama kita di Indonesia ya yang punya penilaian, punya pendapat bahwa jilbab itu tidak wajib ada. Dan itu sudah kita pahami bersama perbedaan ini ya dari beberapa ustadz dan kiai yang ada di Indonesia. Bagaimana sikap kita dalam menghadapi atau menyikapi permasalahan perbedaan ini? Jilbab ini sesuatu yang pada akhirnya bisa memuliakan kaum wanita sendiri. Dengan berjilbab tidak hanya terlihat lebih anggun tapi lebih berwibawa dan menjaga diri. Ya sama kayak permen lah. Permen itu kan yang dicari orang yang dibungkus-bungkus, ya enggak? Iya. Kalau yang udah diraup-raup begitu kan juga kita rada segen gitu kan. Pasti lebih bagus kalau yang dibungkus, lebih tertata rapi. Perempuan itu adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah, namun derajat itu akan tiba-tiba menjadi hilang ketika tidak berusaha memuliakan dirinya sendiri. Nah, tapi dalam menyikapi perbedaan ini, menurut saya yang sudah berhijab jangan merasa kalau dia lebih baik dan lebih benar dari yang belum berhijab. Betul. Jadikan yang sudah berhijab itu sebagai hijabnya sebagai sarana dakwah untuk yang tidak berhijab. Tunjukkan bahwa dengan saya berhijab, akhlak saya lebih baik. Lebih jujur, lebih komitmen dengan janji, lebih tepat waktu. Sehingga orang ingin, oh berarti orang berjilbab tuh bisa merubah kita lebih baik. Itu kan jadi media dakwah kepada orang yang belum berhijab. Kenapa? Kalau seandainya kita menganggap bahwa wah yang belum berhijab nih ahli neraka nih. Akhirnya bayangkan kalau masih ada saudara kita, teman yang belum berhijab, berarti kita menganggap kita jauh lebih baik dari dia. Padahal belum tentu. Sebaliknya pun yang belum berhijab jangan merasa minder. Walaupun itu sebuah kewajiban dalam agama Islam, berusaha dan niat itu kan kalau sudah ada sudah dihitung sama Allah. Tapi tadi ada orang yang mau benahin akhlaknya dulu, ya silahkan. Ah mau pakai hijab lu deh nanti sambil belajar, ya silahkan. Yang pasti jangan jalan di tempat. Kalau sudah mau berhijab, niatnya dikuatkan dan berusaha pelan-pelan. Kadang ada yang, ya Pak Ustadz kalau ke kantor aja nih berhijab, tapi kalau masih ke tetangga belum berhijab, nggak apa-apa, itu lebih baik dari yang belum berhijab sama sekali. Yang sudah berhijab kemana-mana, lebih baik dari yang berhijabnya masih lepas pasang lagi. Yang belum berhijab sama sekali, lebih baik sudah ada niat ketimbang yang belum ada niat. Jadi kalau berpikir seperti ini sahabat hikmah, hidup kita nggak perlu dengan justifikasi. Hidup jadi mau bergaul dengan siapapun. Waduh, saya minder nih Pak Ustadz mau pengajian, bajunya baju syar'i semua. Baju syar'i itu kan awalnya bagaimana hukum aurat perempuan itu ketika Rasulullah ditanya oleh sahabatnya Rasulullah, aurat wanita pada bagian muka itu di mana? Rasulullah menunjuk bagian seperti ini, di sebelah sini. Sahabat satu dengan yang lain beda tafsir. Ada yang menafsirkan seluruh wajah. Masih boleh dilihat, ada yang menafsirkan, oh hanya mata saja yang boleh kelihatan. Jadi perbedaan pendapat sebenarnya, bukan satu hal yang mutlak. Mana yang salah, mana yang benar. Yang salah yang nyalahin orang mulu. Yang benar yang nggak pernah merasa paling benar. Dia berhijab tapi dia tidak menganggap lebih baik, lebih benar, lebih ahli surga dari belum yang berhijab. Sampai misalnya gini, mendiskreditkan pergaulannya. Jangan lu, dia nggak berhijab, lu mau keseret neraka doang. Sama-sama lu ntar kita ke neraka, diseret juga. Enggak gitu. Jangan-jangan justru hijabnya itu jadi musibah buat dia. Bisa begitu ya Ustaz? Kenapa? Dengan berhijab dia malah merasa paling benar dari yang lain, kan gitu. Harusnya dengan dia berhijab, dia lebih mau bergaul dengan siapapun. Karena dia merasa bahwa saya nggak hanya menghijabkan kepala saya, tubuh saya, tapi saya menghijabkan semua maksiat-maksiat saya. Iri dengki saya, dendam kesumat saya,
Jangan berhijab tapi kok nggak mau maafin kalau ada orang minta maaf. Jangan sudah berhijab jelas-jelas salah tapi nggak mau minta maaf. Udah malu atuh sama hijabnya, kan gitu. Iya. Udah berhijab tapi ya Ustadz ya sedekahnya seminggu sekali. Nah terus malu dong sama hijabnya. Jadi hijab itu adalah perisai supaya kita lebih punya rasa malu bukan hanya kepada manusia tapi kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi kayak punya tanggung jawab gitu ya Ustadz Betul, ya. tanggung jawab. Untuk jadi yang lebih baik gitu. Karena tadi Ustadz bilang jadi sarana dakwah. Sarana dakwah, benar. Nah, Ustadz, tapi kan namanya perempuan itu ya Ustadz ya. Emang bawaannya itu pengen dandan aja gitu Ustadz. Benar. Mau udah berhijab juga tetap pengen dicantik-cantikin lah ya. Iya. Ikutin tren, kekinian gitu. Betul. Nah pertanyaannya adalah apakah hal itu kemudian bisa mengurangi Oke. hakikat dari berhijabnya Iya. seorang muslimah. Nah kita akan bahas usai jeda ya sahabat hikmah.